Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pak Huda, langsung saja saya akan ulang dengan singkat pertanyaan saya yang sempat saya sampaikan sebelum jeda tadi. Pak Anies sudah menggandeng Caimin, PKB berharap kemudian mendapatkan suara dari kaum Nahdliyin, deklarasinya juga di Surabaya. Tapi hingga saat ini kalau secara elektabilitas dari hasil survei masih ada di peringkat ketiga, Pak Huda. Ya, menyangkut soal hasil survei memang banyak rujukan ya. Kami sendiri melakukan survei dan hari-hari ini mungkin seminggu ini kita juga melihat teman-teman lembaga survei melakukan survei. Tapi sayangnya satupun yang tidak ada yang deklarasi survei itu dibiayai oleh siapa. Itu ya saya kira problem utama kita sampai hari ini. Penting itu Dan Pak Huda. disitulah kenapa? Penting mendeklarasikan itu penting Pak Huda. Sangat penting, jangan sampai lembaga survei sekaligus tim sukses. Jadi Anda melihat indikasi seperti itu? Ya kita sudah tahu lah gitu, kita sudah sama tahu menyangkut soal itu. Itu yang pertama ya Mbak Putri. Yang kedua, hasil survei adalah satu dari sekian banyak variabel atau faktor menyangkut soal pemenangan pemilu termasuk pilpres. Jadi dia tidak bisa dijadikan ukuran tunggal dalam melihat berbagai kecenderungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, survei itu kan tidak menjangkau sampai tanggal 14 Februari nanti tahun 2024. Jadi survei yang sekarang beredar itu kan dinamika hari ini dan kecenderungannya pasti akan terus dinamis sampai 14 Februari tahun 2024. Nah karena itu saya kira di publik misalnya perlu dipublikasi Mbak. Misalnya undecided votersnya masih berapa. Terus kemudian tingkat strong votersnya dari masing-masing kandidat berapa begitu. Itu akan lebih bisa terlihat betapa sebenarnya kalau kita hitung dari berbagai lembaga survei, kita bisa melihat antara undecided voters yang belum memilih plus tingkat perubahan kemantapan memilih dari masing-masing capres itu berapa persen. Baik. Dalam hitungan kami rata-rata kalau kita bisa lihat itu sampai 47,6%. Dan itu yang publik, itu artinya publik masih ragu untuk memutuskan hari ini siapa yang akan dipilih. Catatan saya yang kelima, menyangkut soal tren undecided voters khusus untuk pilpres semakin menaik. Kalau undecided voters untuk pemilu legislatif semakin mengecil. Tapi kalau pilpres semakin menaik. Survei terakhir Kompas sudah sampai tembus 27% atau 29% undecided voters dari 17%. Artinya kalau orang cenderung untuk belum menentukan sikap, artinya memang publik belum bisa menjatuhkan pilihan terkait dengan calon presiden. Baik. Terlebih-lebih warga Nahdliyin cenderung lebih pasif sambil melihat perkembangan dan dinamika. Yang terakhir Mbak Putri, supaya agak lebih objektif melihat hasil surveinya, sampai hari ini tidak ada satupun calon presiden dan pasangan wakil presiden yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Semua masih di bawah 40%, paling tinggi 41%. Artinya apa? Artinya memang belum ada satupun yang bisa mengklaim bahwa calon tertentu akan memenangkan pilpres. Karena belum ada yang melangkui angka psikologis 51%. Baik, Pak Huda, yang saya dapatkan informasinya termasuk juga dari Pak PKB, dari Pak Jazilul mengatakan PKB ataupun koalisi pengusung Amin ini mengadakan survei internal. Saya tahu memang hasilnya tidak akan dibuka untuk umum, hasilnya untuk internal. Tapi mungkin bisa sedikit kasih bocoran, apakah dari hasil survei internal tersebut, koalisi maksud saya, pasangan Amin ini juga ada di peringkat ketiga atau hasilnya berbeda dengan hasil survei lembaga lainnya? Kami optimis selama ini Jawa Timur yang selalu menjadi tadi sampaikan oleh Mbak Putri battleground dalam setiap kali pilpres. Kami sudah punya pengalaman untuk memenangkan pilpres Mbak sejak Pak SBY, Pak Jokowi. Jadi kira-kira kalau ditanya gimana cara PKB memenangkan pilpres, PKB belum lupa memenangkan pilpres baik pada putaran Pak SBY dan Pak Jokowi.
Baik, Mas Adi, saya atau tim Apa Kabar Indonesia Malam memilih judul Capres paling NU meroket di pemilu. Apakah memang seperti itu? Begitu besar, begitu menentukan suara kaum Nahdliyin, termasuk juga kalau kita bisa bilang daerahnya adalah daerah Jawa Timur itu begitu menentukan sehingga kemudian siapa yang bisa mengambil hati mereka? Ya mereka lah atau pasangan inilah kemudian yang bisa melaju ke istana. Kalau disebut menentukan tentu saja itu terlampau menyederhanakan bagi saya karena kalau kita bicara tentang teritori, Jawa Timur ini kan sebenarnya tidak lebih banyak jumlah pemilihnya ketimbang Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau memenangkan 3 provinsi ini secara psikologi politik tentu signifikan dan tiket untuk memenangkan Pilpres itu cukup terbuka. Karena 3 provinsi ini sudah mewakili 45% jumlah pemilih kita secara nasional. Kalaupun toh kuat di Jatim tapi lemah di Jabar, lemah di Jateng, saya kira itu juga nggak akan menjamin kemenangan apapun. Kenapa Jawa Timur itu menjadi penting? Karena memang jumlah pemilihnya terbesar kedua setelah Jawa Barat. Yang kedua, kenapa Jawa Timur itu menjadi penting? Karena di situ banyak warga Nahdliyin yang asosiasi politiknya sampai saat ini sedang diperebutkan betul, Ya, betul. oleh Prabowo, oleh Ganjar, dan tentu saja oleh Pak Anies Baswedan tentu saja, dan Pak Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan sesuatu yang sifatnya mayoritas itu seksi. Sesuatu yang jumlahnya itu paling banyak itu adalah pasti menjadi magnet rebutan politik elektoral di 2024. Harus kita akui NU itu adalah ormas terbesar di Indonesia. Tapi bagi saya memenangkan di NU sekalipun itu terlampau menyederhanakan persoalan. Menang NU belum tentu menang Pilpres. Contoh 2004 kita melihat bagaimana calon wakil presiden yang berdampingan dengan Megawati Soekarno Putri saat itu adalah Kiai Haji Muzadi. Tokoh penting di NU, tapi tidak lolos dan kalah sama SBY. Kemudian ada Gus Solah berpasangan dengan Pak Wiranto juga kalah di 2024. Yang ingin saya katakan adalah seringkali pemilih NU ini tidak bisa diintervensi dan tidak bisa didikte oleh siapapun, bahkan oleh tokoh-tokoh yang teridentifikasi sangat NU. Oleh karena itu bagi saya kalau ingin menang pemilu ya Jawa Timur menang, Jawa Barat menang, Jawa Tengah menang, di seluruh provinsi menang. Yang kedua menang di NU, menang di Nahdlatul Wathon, Matlaun Anwar, Al-Wasliyah dan seterusnya. Semua dong artinya. Harus semua, termasuk Baik, misalnya jumlah kalangan-kalangan yang teridentifikasi itu minoriti, baik dari segi proporsi jumlah pemilih ataupun dia minoritas dari segi agama, itu jangan sepelekan, itu 15%. Putri. Baik, Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda, tapi sebelum jeda ini juga saya ingin bertanya kepada Bang Riza Patria. Seperti judul yang kami sampaikan juga, siapa bakal calon presiden yang paling NU, yang ini juga nanti mungkin diprediksi akan meroket di pemilu. Seberapa NU-nya juga kah Pak Prabowo Subianto? Karena kalau kita lihat hasil survei sementara di Jawa Timur, ini kesalip loh Bang Riza dengan Pak Ganjar Pranowo, tapi nanti ya Bang Riza bisa berikan jawabannya setelah jeda berikut ini, kami sudah kembali.